Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Zakat dan Wakaf. Next. Yang beranggotakan yaitu Mirinda, Rania, saya sendiri Cynthia, Alan, dan juga Caroline. Yang pertama adalah apa itu zakat? Zakat secara bahasa menurut Syahid Sabik berasal dari kata zaka yang berarti mensucikan. Secara istilah syara, zakat ialah suatu nama atau sebutan dari suatu hak Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Sehingga pengertian zakat merupakan ibadah materi atau harta benda yang harus dikeluarkan oleh orang yang berkecukupan untuk dapat memberikan pertolongan kepada orang miskin agar dapat memenuhi kebutuhannya atau memberikan bantuan guna kepentingan umum di tengah masyarakat. Zakat memiliki fungsi yang besar. Bagi muzaki, zakat memiliki fungsi sebagai wujud dari ketaatan kepada perintah Allah, sekaligus merupakan pembersihan dan pensucian harta yang dimilikinya dari harta milik orang lain, sebagai wujud kepedulian sosial dari orang yang mampu kepada orang yang lemah, serta untuk mendidik jiwa menjadi suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh yang biasanya menyertai pemilik harta yang banyak dan berlebihan. Kemudian bagi mustahik sendiri memiliki fungsi yaitu zakat memberikan harapan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sikap iri, dengki, prasangka buruk terhadap orang-orang kaya atau mampu. Dalam Al-Quran sendiri, zakat disebut juga dengan istilah sodakoh, yang mana Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah halaman 113 mengatakan sodakoh adalah zakat dan zakat adalah sodakoh. Keduanya berbeda nama namun substansinya sama. Next. Landasan hukum zakat yaitu terdapat pada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah sodako zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan tenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selain dalam Al-Quran, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Umar radhiyallahu anhu juga dijelaskan yang artinya sebagai berikut. Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan perjalanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas, jelaslah kepada kita bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, khususnya bagi yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan agar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Kemudian, tahukah kamu tentang wakaf? Kata wakaf atau wak berasal dari bahasa Arab, yaitu wakofa. Asal kata wakofa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata al-waf mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikan. Beberapa prinsip wakaf yaitu yang pertama,
Wakaf merupakan sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat. Kedua, wakaf bersikap abadi karena wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan. Yang ketiga, wakaf harus dikelola secara produktif. 4. Keharusan menyedekahkan hasil benda wakaf untuk tujuan yang baik sebagaimana dikehendaki wakif. Dan yang kelima, pengelola wakaf atau nazir memperoleh bagian yang wajar dari hasil wakaf. Next. Kemudian untuk yang sebelumnya tadi terlewat, yaitu landasan hukum wakaf yang selanjutnya, yaitu terkandung dalam surat Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Kemudian terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Next. Kemudian terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Next. Kemudian untuk pemberdayaan ZIS untuk pengentasan kemiskinan dan kemaslahatan umat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, juga pengelolaan zakat harus dilakukan oleh seseorang yang sudah diberikan izin untuk mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional. Diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemanfaatan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya merupakan strategi pengolahan dana zakat dan pendistribusian dana ZIS. Strateginya antara lain adalah melakukan pendampingan dalam masyarakat, pengembangan masyarakat terpadu, pengembangan sumber kerakdingan, siaga bencana, dan integrated community development atau pengembangan masyarakat terpadu. Bantuan RZI melalui program-program dalam bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, atau relawan, bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan tujuan dari program ini ialah pertama membantu mustahik atau kelompok yang berhak menerima zakat untuk bertahan hidup di tengah kekurangan materi yang dimilikinya, terpantaunya kesejahteraan mustahik selama dalam binaan ICD, tersadarkannya masyarakat terhadap tanggungan lokal dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayahnya, terentaskannya mustahik dari garis keturunan sehingga bisa berubah menjadi kesejahteraan pada tingkat muzaki atau seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Pengelolaan zakat yakni aktivitas yang dilaksanakan bersama lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat dengan sistem menghimpun, mempertimbangkan, dan mengefisienkan zakat. Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah meninggikan efektivitas dan praktis bantuan selama penyelenggaraan zakat dan meninggikan faedah zakat, serta untuk melaksanakan ketentraman masyarakat dan pengendalian kesengsaraan.
Pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran yang signifikan. Pengelolaannya sejak zaman Belanda hingga saat ini mengalami kemajuan. Begitu juga dengan peran pemerintah yang ikut andil dalam pengelolaan zakat dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berjalannya waktu pemerintah merevisi merevisi Undang-undang itu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dengan berbagai cara, yaitu antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan zakat serta pendistribusian, sehingga prosedur zakat dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdiri dari dua bab dan 47 pasal. Dalam UU ini membahas beberapa catatan mengenai ruang lingkup dan komoditas yang harus dizakati dan beberapa aktivitas ekonomi yang harus dikeluarkan pelakunya. Hal tersebut sudah diatur oleh peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Agama. Zakat dan wakaf, SWOT zakat dan wakaf yang ada di Indonesia. Penghimpunan ZISWAF, lembaga amil zakat yang sudah well established atau sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai wadah infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau biasa disebut DSKL, secara regulasi dipimpin oleh organisasi OPZ. Namun letak kelemahannya terdapat pada kebijakan NPWZ yang bersifat memaksa dan tersentral sehingga pemetaan muzaki menjadi sulit. Selain itu, masyarakat kurang teredukasi tentang zakat dan wakaf produktif sehingga pengelolaan wakaf masih bersifat parsial. Pengelolaan zakat, pengukuhan model seperti zakat core principle dan wakaf core principle yang mulai disertifikasi para amil zakat didukung oleh divisi monitoring dan evaluasi dari Basnas. Ini mempunyai kekuatan dan keuangan mikro seperti Baitul Mal wa Tamwil yang memberikan ruang untuk menghimpun ZISWAF melalui legalisasi unit pengumpul zakat dan nazir wakaf dengan menginduk kepada BAZ dan LAZ yang ada. Tetapi dari segi kelemahannya, belum semua lembaga zakat memiliki fungsi perencanaan yang baik serta integrasi antar OPZ yang tidak maksimal dalam pengelolaan zakat. Penyaluran zakat dan utilitas dana wakaf secara umum lebih fleksibel dibanding dengan zakat bersama. Antara zakat dan wakaf adalah organisasi pengelola zakat atau wakaf berada di naungan koordinasi yang sama sehingga mempermudah dalam akses data penerima manfaat. Namun kelemahannya adalah penyaluran ini berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan skema konsumtif dan masih kurang produktif. Ini disebabkan oleh belum adanya indikator yang mengevaluasi efektivitas dana wakaf bagi penerima wakaf. Selanjutnya, wakaf tunai dan wakaf produktif. Next. Wakaf tunai atau wakaf uang, yaitu merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan Islam, sektor voluntary yang menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi sosial umat secara keseluruhan. Wakaf uang juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi menunaikan wakaf dalam jumlah kecil. Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, tetapi belum secara maksimal. Sehingga pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa berisi yang pertama, wakaf uang atau cash wakaf atau wakaf al-mufud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang termasuk jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan
syar'i. Yang terakhir, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Next. Wakaf produktif, yaitu wakaf harga yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya datang dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan. Wakaf produktif adalah agar menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual dan hasilnya diwakafkan. Wakaf produktif ini sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan menjaga benda wakaf, dan sisanya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Hal tersebut sudah tercantum pada UU Nomor 41 Tahun 2004. Pengembangan wakaf produktif di Indonesia memiliki beberapa faktor yang mendukung potensinya, yaitu Indonesia sudah memiliki modal legal institusional untuk pengembangan, memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, serta pendapatan masyarakat Muslim cenderung meningkat, khususnya kelompok menengah ke atas. Faktor lain yang perlu juga adalah dengan pemetaan harta wakaf yang memperhatikan beberapa kriteria, yaitu kategori harta tanah untuk menyusun rencana strategis pengembangan wakaf, kategori lokasi seperti tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah ladang atau padang rumput, dan sebagainya. Kemudian memperhatikan yaitu seperti pertanian, perkebunan, pertokoan, rumah sakit, kategori sektor atau lapangan usaha, dan sebagainya. Next. Masuk ke studi kasus kelompok kami. Studi kasus pertama yaitu budaya literasi mengenai wakaf dan zakat di Indonesia. Kami telah melakukan survei dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu di mana biasanya kalian membayar zakat. Dari 29 responden, mayoritas telah menjawab membayar zakat di masjid terdekat. Ada beberapa yang menjawab membayar zakat di lembaga zakat, sekolah, dan menyerahkan langsung pada penerima. Ini sudah benar semua, termasuk menyerahkan langsung pada penerima. Hal ini diperbolehkan, asalkan penerima zakatnya itu termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Next. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah kalian mengetahui apa itu wakaf produktif? Berdasarkan diagram ini, kita tahu masih banyak yang belum mengetahui apa itu wakaf produktif. Masyarakat masih menganggap wakaf yang diperbolehkan itu hanya sekedar masjid, madrasah, dan makam. Padahal masih banyak selain itu termasuk wakaf produktif. Berdasarkan survei yang telah dilakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa budaya literasi mengenai zakat dan wakaf di Indonesia, terutama pada kalangan remaja, masih sangat kurang. Memang sudah banyak yang memahami kewajiban zakat dan bagaimana menyalurkannya. Akan tetapi, masih banyak yang belum mengerti mengenai wakaf dan jenisnya. Setelah melakukan survei ini, kami mendapatkan beberapa pendapat mengenai solusi agar semakin banyak masyarakat yang memahami zakat dan wakaf. Antara lain, yang pertama, dengan meningkatkan religiusitas masyarakat. Semakin religius masyarakat, diharapkan tingkat kesadaran untuk memahami zakat yang merupakan kewajiban dan wakaf yang merupakan sunnah dalam agama meningkat. Yang kedua, pemerintah ikut serta berperan melakukan sosialisasi mengenai zakat dan wakaf agar masyarakat luas menjadi lebih tahu tentang apa, bagaimana, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Yang ketiga, proses pengelolaan zakat dan wakaf dapat lebih disebarkan kepada khalayak agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui proses-prosesnya. Pada masa sekarang, media sosial dapat digunakan untuk melakukan live report kegiatan termasuk pengelolaan zakat dan wakaf. Next. Lalu untuk studi kasus selanjutnya yaitu digitalisasi zakat dan wakaf yang ada. Pertanyaan berikutnya yaitu dalam bentuk apakah kalian melakukan zakat? Dari 29 responses didapatkan bahwa 72% menjawab melakukan zakat dengan beras, lalu sisanya menjawab dengan menggunakan uang tunai. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu
menurut kalian apakah wakaf uang diperbolehkan secara online? Dari 29 respondents, 75,9% menjawab boleh dan sisanya tidak boleh. Karena kita berada pada zaman di mana segala hal sudah berkembang, terutama dalam hal teknologi. Perkembangan teknologi yang ada sekarang ini telah banyak mengubah budaya masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, termasuk dalam hal zakat dan wakaf. Sekarang ini sudah banyak platform digital untuk zakat dan wakaf untuk meningkatkan penerimaan dana dan memperluas manfaatnya bagi umat yang membutuhkan. Selain itu, hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas serta validasi pelaporan penerimaan sumbangan dana masyarakat dari dan untuk kepentingan umum. Next. Lalu yang terakhir, apakah diperbolehkan menjual tanah wakaf dan hasilnya digunakan untuk pembangunan masjid? Dari 29 responses, 51,7% menjawab boleh dan sisanya yaitu menjawab tidak boleh. Di negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim, di mana seorang Muslim diwajibkan untuk membayar zakat dan dianjurkan untuk berwakaf, sehingga penyelewengan dana zakat maupun wakaf berpotensi besar untuk dilakukan. Next. Dari 29 responses yang mengatakan tidak memperbolehkan hasil menjual tanah wakaf untuk pembangunan masjid, berikut merupakan alasan mereka. Yang pertama, karena tanah wakaf harus diperuntukkan sesuai dengan peruntukan awalnya. Lalu yang kedua, karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh wakif. Yang ketiga, karena tanah wakaf tidak boleh dijual. Yang keempat, karena wakaf sifatnya tidak boleh diperjualbelikan, harus diberikan secara sedekah. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan menjual barang yang sudah diwakafkan jika masih bisa dimanfaatkan, meskipun pemanfaatannya tidak sama persis seperti yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. Next. Kesimpulan dari studi kasus tersebut yang pertama yaitu ada beberapa jenis zakat dan wakaf, diantaranya zakat dengan menggunakan uang tunai maupun dengan menggunakan beras. Lalu adanya tempat untuk membayar zakat seperti pada masjid terdekat, pada lembaga zakat yang ada, dan dapat langsung memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, ada beberapa jenis wakaf, diantaranya wakaf ahli, wakaf zuri, atau wakaf a'lal qulud, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Lalu ada wakaf ghairi, yaitu kebajikan, adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Next. Sekian dan terima kasih. Mungkin bila ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Permisi. Iya, mungkin Mas Sultan Akmal Ya, boleh baik, bertanya. terima kasih atas kesempatannya. Saya Sultan Akmal dari kelompok 6 izin ingin bertanya. Jadi saya ingin bertanya beberapa hal yang mungkin agak sedikit mendetail, tapi saya agak kurang ngerti gitu. Jadi yang pertama itu saya ada dua pertanyaan untuk kelompok 5. Jadi yang pertama itu di awal kalau nggak salah page 2 itu ada pernyataan bahwa sedekah atau zakat itu berguna sebagai pembersihan atau pensucian harta.
Nah, ini saya mau tanya maksudnya itu apa ya dari pembersihan atau pensucian harta itu. Lalu yang kedua, tadi saat bagiannya Mbak Kiralen, tadi kan ada yang dalam pengelolaannya si zakat itu ada kekurangannya kan, yaitu kayak kekurangan di bidang kalau nggak salah kayak di bidang ke SDM-nya gitu. Nah, itu untuk solusinya bagaimana ya dan ke depannya biar nggak kayak gitu lagi gimana? Begitu sih untuk yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Cek, mungkin apa aku boleh nanya? Ya, boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Syifa Said Zahra dengan NRP akhir 103 dari Teknik Kelautan. Saya punya 2 pertanyaan, tapi mungkin ini lebih ke mungkin dari pendapat kelompok 5 aja. Untuk pertanyaan pertama, kan tadi ada bahas tentang pembayaran zakat lewat online gitu. Nah, sedangkan kalau biasanya kita bayar zakat itu biasanya kan ada ijabnya antara penerima dan pemberi zakatnya. Nah, sedangkan kalau lewat online itu kan nggak ada ijabnya itu kan. Nah, mungkin menurut kelompok 5 atau yang setahu kalian itu kira-kira lebih dianjurkan untuk bayar offline supaya ada interaksi pembacaan ijabnya ataupun online nggak apa-apa nggak baca ijab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sempat ini ada tentang regulasi PNS itu gajinya dipotong 2,5% dari gaji utamanya. Nah, sedangkan setahu saya itu dalam satu harta itu tuh tidak boleh ada kayak 2 zakat untuk zakat profesi ya. Itu tuh nggak boleh lebih gitu. Maksudnya jadi nggak boleh yang misalkan kita udah dipotong 2,5% dari perusahaan, nah kita itu eh, kayak nggak boleh lagi untuk ngezakat beda gitu dari satu harta. Nah, menurut kalian tentang regulasi itu tepat atau enggak? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Pertanyaan saya, ketika zakat itu merupakan dua hal yang berbeda, di mana ketika itu kalau saya bertanya dan zakat itu sifatnya nanti mungkin saya bisa jelaskan apa disebutkan bahwa sedekah atau zakat itu sama. Tadi di penjelasan kalian atau Maaf, ini kita nggak bisa dengar suaranya. Mungkin untuk Arif Rahman bisa diketik aja untuk pertanyaannya. Soalnya putus-putus.
Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin saya bisa mulai menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk pertanyaan pertama dan kedua, pertanyaan yang ditanyakan oleh Sultan Akmal Klianca, antara lain yang pertama, di awal slide ada pernyataan bahwa sedekah berguna sebagai pensucian harta. Apa yang dimaksud dengan ini? Yang dimaksud dengan ini adalah sedekah ini juga bertujuan untuk membersihkan harta, sebab kadang ada harta haram yang tidak sengaja diperoleh dengan kita gitu. Jadi ini dilakukan untuk menghilangkan potensi potensi kita mengkonsumsi atau mengenakan harta-harta yang haram yang baik kita dapatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi seperti itu yang dimaksud dari mensucikan harta. Lalu yang kedua, pertanyaannya ialah pengelolaan zakat masih mengalami kekurangan seperti di dalam bidang sumber daya manusianya. Bagaimana solusi yang seharusnya? Menurut kami pribadi, solusi yang dapat kami lakukan untuk memperbaiki sumber daya manusia yang ada di Indonesia antara lain memberikan kampanye-kampanye tentang bagaimana pengelolaan zakat seharusnya terjadi, atau mungkin memberikan pendidikan-pendidikan keagamaan tentang bagaimana zakat seharusnya dilakukan dan pengelolaan zakat yang akan dilakukan di suatu daerah. Selain itu mungkin ada bisa menggunakan pihak-pihak yang sudah lebih mengerti tentang pengelolaan zakat untuk supervisi dalam pengerjaan pengelolaan zakat ini sendiri. Jadi menurut kami itu salah satu solusi untuk menanggulangi kekurangan dalam bidang sumber daya manusia. Apakah sudah terjawab, Mas Rafli? Baik Mbak Kira, terima kasih banyak atas jawabannya. Namun saya ada kayak feedback lagi nih untuk pertanyaan nomor 1 gitu. Kan tadi dibilang untuk menghilangkan potensi dari misalnya anggaplah uangnya itu datang dari sumber yang negatif ya gitu. Lalu apa ya? Lalu kan misalnya saya dapat uang nih dari Mbak Kira gitu kan, saya nggak tahu sumbernya ini positif atau negatif gitu kan. Lalu saya sumbangin lah itu ke orang. Nah, apakah ke orangnya itu nurun gitu nggak atau gimana aturannya? Kayak tetap kan jadi dia kayak dapat uang yang kurang bagus gitu. Apa di saya di saya bersih tapi di dianya gimana gitu. Terima kasih. Oke. Itu akan dijawab lagi nanti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kira. Jadi saya mau menjawab soal dari kolom chat dari Natasha dari kelompok 6 yang pertanyaannya, apakah bisa jika kita berzakat namun dititipkan kepada seseorang untuk disampaikan ke fakir miskin, sedangkan kebanyakan itu jika berzakat diberikan dengan niat secara langsung atau niat di tempat kita menyalurkan zakat. Jadi jawabannya itu kita bisa menitipkan zakat ke seseorang bisa untuk disampaikan ke fakir miskin asalkan
orang yang kita titipkan itu orang yang memiliki sifat amanah, jadi orang tersebut tidak mengambil sedikit pun dari zakat yang akan disalurkan tersebut. Jadi bisa kita menyalurkan zakat melalui seseorang atau saudara kita sendiri. Apa sudah terjawab? Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Novi Saumi Putri. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena kendala jaringan. Pertanyaannya adalah, misalnya kita memiliki harta untuk diwakafkan, lalu langkah apa yang kita lakukan agar harta tersebut sah menjadi wakaf dan syarat apa saja yang harus dipenuhi atau dipersiapkan. Syarat-syarat wakaf yang pertama adalah orang yang berwakaf itu syarat-syarat orang yang berwakaf itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang berwakaf mestilah memiliki harta secara penuh, yang artinya dia merdeka dan harta tersebut adalah harta yang ia kehendaki. Kemudian yang kedua adalah dia mestilah orang yang berakal dan dalam tanda kutip tidak bodoh, tidak sedang mabuk atau tidak gila. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut harus balik. Kemudian yang keempat, orang tersebut mampu bertindak secara hukum dan implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Kemudian syarat-syarat harta yang akan diwakafkan itu adalah yang pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. Kemudian harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jika apabila harta tersebut tidak diketahui jumlahnya, maka pengalihan milik harta tersebut tidak sah. Kemudian yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Kemudian yang terakhir adalah harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain, atau disebut juga dengan istilah ghairo syai. Sekian dari saya, apa ada feedback? Ya, terima kasih, sama-sama. Saya izin melanjutkan feedback dari Sultan Ahmad Rafliansyah, di mana Rafli bertanya apabila
uangnya haram, apakah jika diberikan kepada fakir miskin itu tetap menjadi haram atau tidak? Menurut hasil research yang saya lakukan secara singkat, pada dasarnya uang yang dihasilkan dari cara haram itu tidak boleh sampai masuk ke dalam perut manusia melalui makanan. Maka dari itu, uang haram ini sebelum disedekahkan, alangkah baiknya untuk disucikan terlebih dahulu. Namun, sedekah untuk pensucian uang yang haram ini tidak boleh ditujukan kepada fakir miskin. Jadi mungkin sebelum diberikan kepada fakir miskin atau yatim piatu, uang ini bisa dihalalkan, disucikan terlebih dahulu melalui sedekah seperti perbaikan jalan umum, WC umum, atau tempat umum yang ada di masjid. Jadi kesimpulannya ini akan tetap menjadi haram walaupun yang diberi itu tidak tahu sumber dana ini halal atau haram. Maka dari itu lebih baik sebelum memberikan harus disucikan terlebih dahulu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Baik, Mbak Caroline, terima kasih banyak Mbak atas jawabannya sangat jelas sekali. Dan oh ya, saya lupa mengenalkan diri, saya Sultan Marfiansyah dengan nomor P039. Oh ya, dan juga untuk menutup pertanyaan saya dan feedback saya, mungkin ya saya mau apresiasi dulu untuk kelompok 5. PPT-nya bagus banget, presentasinya lengkap banget dan jelas banget. Dan keren, mantap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama mengenai lebih dianjurkan membayar zakat melalui offline atau online tapi tidak beda ijab. Sebelumnya, misal kita akan membayar zakat secara online, minimal kan kita udah niat di dalam hati untuk zakat tersebut. Nah, kalau masih belum yakin, bisa dengan diucapkan, walaupun tidak langsung ada barangnya langsung akad ke penerima. Nah, setahu saya juga mungkin di beberapa lembaga zakat yang online itu nanti itu di zakatnya tadi kan diserahkan dalam bentuk beras kan pastinya. Itu insya Allah bakal dibacain tiap zakatnya gitu. Atau kayak diwakilin gitu. Ini zakat dari ini gitu. Lalu untuk pertanyaan yang jadi untuk yang tadi dikembalikan lagi kepada penanya, terserah ingin online atau offline, menurut saya sama saja. Untuk pertanyaan yang kedua, tentang regulasi PNS yang gajinya udah dipotong 25%, jadi gaji yang mereka terima itu sudah bersih, sedangkan setahu saya zakat untuk zakat profesi itu dari 1 harta tidak boleh ada 2 zakat. Menurut kalian, apakah regulasi itu sudah tepat jika diterapkan? Karena bisa saja penerima gaji itu ada pendapatan dari sumber lain, jadi harus dibayar zakatnya. Mungkin itu. Menurut saya kalau dari regulasi PNS yang gajinya dipotong 25% itu sudah baik, karena kalau dari situ kan semua udah dikelola lebih jelas gitu, jadi semua langsung kepotong, langsung disalurkan gitu kan dari pemerintahnya. Lalu untuk yang zakat profesi 1 harta tidak boleh ada 2 zakat, jadi kan kalau zakat profesi itu ya zakat profesi sendiri kalau punya profesi, dan itu pun ada nisabnya kan, nisab atau minimal harta yang dipunya untuk bisa dizakatkan. Jadi kalau misal profesi dengan nisabnya udah capai, jadi harus wajib zakat profesi. Nah, tapi kalau untuk zakat wajib yang dilakukan umat muslim tiap bulan Ramadan itu semua wajib, jadi tetap membayar 2 zakat. Lalu kalau dia memiliki sumber pendapatan lain, jadi balik lagi ke tadi, jadi misal dia punya beberapa profesi. Jadi kalau di profesi A dia nisabnya mencapai, jadi dia bayar zakat profesi A. Tapi kalau di zakat profesi B-nya dia nisabnya tidak mencapai, jadi
nggak perlu bayar zakatnya gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih untuk kelompok 5. Sama-sama. Oke, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Arif, yaitu tadi di slide kalian dijelaskan sedekah, zakat atau zakat merupakan sebuah kewajiban, namun setahu saya sedekah atau zakat ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana sedekah ini bersifat sunnah dan zakat merupakan kewajiban. Bisa dijelaskan mungkin kenapa sedekah dan zakat ini disamakan? Oke, saya jawab. Yang pertama yaitu zakat merupakan kewajiban yang masuk ke dalam rukun keempat dari rukun Islam. Seseorang yang memiliki harta dan hitungan hartanya telah mencapai nisab serta haul, maka hukumnya wajib berbayar zakat. Lalu untuk infak sendiri atau sedekah memiliki arti yang yakni mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan yang kita miliki untuk menjalankan kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Lalu sedekah tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Tidak ada kewajiban dalam sedekah untuk disalurkan kepada mustahik. Sedekah dapat diberikan kepada anak, keluarga, sanak saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Karena tidak memiliki hukum wajib mencapai nisab, maka sedekah dapat dilakukan oleh siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Sedekah merupakan materi yang dikeluarkan dengan tujuannya untuk menjalankan ajaran agama Islam. Secara singkat bahwa sedekah bisa dilakukan kapan saja ketika membayarnya, sedangkan zakat hanya boleh dilakukan pada masa tertentu. Mungkin dari Saudara Arif atau sudah dicukupkan? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alifah Nur Fauziah, yang mana itu sebagai penutup dari sesi tanya jawab dari kelompok kami, yaitu pertanyaannya adalah, bagaimana jika suatu saat nanti tidak ada lagi golongan yang bisa menerima zakat, lalu zakat tersebut dikemanakan? Dan apabila kita dari hati sudah memiliki niat untuk zakat, namun lupa membaca niat untuk zakat, apakah zakat tersebut masih terhitung sebagai zakat? Baik, untuk jawaban yang pertama dari kelompok kami berpendapat apabila jika golongan yang menerima zakat itu sudah tidak ada, mungkin bisa dialihkan ke masjid-masjid atau ke anak yatim piatu. Karena anak yatim piatu itu mungkin masih banyak di Indonesia, jadi tidak mungkin golongan penerima zakat itu akan habis. Kemudian yang kedua, apabila kita dari hati sudah memiliki niat untuk zakat namun lupa membaca niat, apakah zakat tersebut terhitung sebagai zakat? Dari artikel yang saya baca, zakat tersebut masih tergolong sah karena semua niat itu berasal dari hati, dan apabila kita sudah memiliki niat dari hati untuk membayar zakat, maka zakat itu secara sah oleh agama
disebut sebagai zakat. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih atas tanggapannya, sangat menjawab. Ya, baik, terima kasih. Namun sebaiknya mungkin lebih untuk membaca niat zakat ya, karena niat zakat itu apabila dilafalkan merupakan amal yang sangat agung dalam Islam. Begitu. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pertanyaan yang mungkin belum bisa menjawab atau masih ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, karena oke, udah selesai, saya stop recordnya. Terima kasih.